Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Masih melanjutkan materi yang kemarin, namun ini adalah perluasannya, yaitu tentang waktu berpapasan dan waktu susul menyusul atau kejar mengejar. Jadi, diharapkan nanti setelah belajar ini kita mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan waktu berpapasan dan waktu susul menyusul. Siap nggih? Perhatikan langsung ke problem pokok permasalahan. Problem yang pertama, Pak Amar mengendarai mobil dari kota A ke kota B berangkat pukul 6 dengan kecepatan rata-rata 64 km per jam. Pada saat yang bersamaan, Pak Hadi mengendarai mobil dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 56 km per jam melalui jalan yang sama. Jika jarak kota A ke kota B 240 km, maka Pak Amar dan Pak Hadi itu berpapasan pada waktu. Kita gambarkan dulu untuk memudahkan kita berpikir. A dan B jaraknya itu 240 km. Pak Amar berangkat dari A, kota A pukul 6. Pak Hadi berangkat dari kota B juga pukul 6. Berarti waktunya sama, namun kecepatannya berbeda. Pak Amar berangkat dengan kecepatan 64 km per jam, Pak Hadi itu dengan kecepatan 56 km per jam. Pertanyaannya, kapan Pak Amar dan Pak Hadi itu berpapasan? Petuk-petukannya kapan? Setelah 1 jam kemudian berarti Pak Amar kan dengan kecepatan 64 km berarti jam 7 Pak Amar menempuh 64 km per jam. Sedangkan Pak Hadi dengan kecepatan 56 km per jam, maka 1 jam kemudian, jam 7, Pak Hadi menempuh jarak 56 km. Nah, setelah dijumlahkan berarti ketika pukul 7 itu Pak Amar dan Pak Hadi menempuh jarak 64 km ditambah 56 km. Berarti jarak yang ditempuh Pak Amar dan Pak Hadi pukul 7, 1 jam setelah berangkat, itu 120 km. Maka untuk 1 jam berikutnya, yaitu pukul 8, jam 7 tambah 1 jam, Pak Amar menempuh 64 km dengan kecepatannya. Pak Hadi juga menempuh 56 km sesuai dengan kecepatannya. Kan 56 km per jam, artinya 56 km ditempuh selama 1 jam. Maka Pak Hadi dan Pak Amar setelah 1 jam dari jam 7 itu menempuh jarak 64 km ditambah 56 km. Hasilnya ada 120 km. Nah, jarak yang ditempuh antara keduanya sejak pukul 6 itu berarti 120 ditambah 120. Hasilnya ada 240 km. Berarti mereka berpapasan pukul 8. Jadi Pak Hadi dan Pak Amar itu berpapasan pukul 8. Nah, petuk-petukan gambarnya seperti itu kan? Berikutnya, problem yang kedua, jarak antara kota P dan G itu ada 225 km. Anita mengendarai mobil dari kota P ke kota G dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Sedangkan Roni mengendarai mobil dari kota G ke kota P dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika mereka berangkat bersamaan pada pukul 6, maka pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Sama nggih, problemnya waktu berpapasan. Kita gambarkan dulu. Kota P dan kota Q. Anita jaraknya 220
5 km. Anita dan Roni berangkat pada pukul yang sama, pukul 6, namun kecepatannya berbeda. Maka pukul 7 Anita menempuh sesuai kecepatannya, yaitu 40 km per jam. Roni menempuh 60 km sesuai dengan kecepatannya. Ini berarti pukul 7 setelah 1 jam kan? Berikutnya, karena belum ketemu, kita jalankan lagi. 1 jam kemudian setelah pukul 7 berarti pukul 8. Anita menempuh 40 km, Roni menempuh 60 km. Berarti 100 km yang kedua. Berarti pukul 8, 2 jam setelah berangkat itu, Anita dan Roni sudah menempuh 200 km per jam dengan berlawanan. Berarti tinggal 25 km lagi mereka berpapasan. Yaitu 25 dari mana? Jarak P dan Q kan 225. Kemudian jarak yang sudah ditempuh kan 200. Berarti tinggal 25 km di tengah-tengah itu Anita dan Roni peluangnya untuk bertemu. Maka pukul berapa Anita dan Roni itu berpapasan? Nah, kita lihat dari kecepatannya, maka Anita menempuh 10 km, sedangkan Roni menempuh 15 km. Nah, pukul berapa mereka berpapasan? Yaitu pukul 8 lebih 15 menit. Berikutnya, dengan cara yang kedua, kota P dan kota Q. Mereka berangkat dari arah yang berlawanan, waktunya sama namun kecepatannya berbeda. Anita dengan kecepatan 40 km, Roni dengan 60 km. Kemudian setelah jam 7 berarti mereka sudah menempuh 100 km dengan masing-masing jarak sesuai dengan kecepatannya. Kemudian 1 jam setelah pukul 7 mereka sudah menempuh 225 dibagi 100. Hasilnya ada 2,25. 2,25 kan sama dengan 2/4. Berarti waktu yang ditempuh oleh Anita dan Roni ini untuk berpapasan 2 jam 1/4, sehingga bisa dikonversikan 2 jam lebih 15 menit. 15 menit kan 1/4 jam. Maka waktu tempuhnya ketika berpapasan itu dihasilkan dari pukul awal mereka berangkat yaitu pukul 6 ditambah waktu yang digunakan untuk menempuh perjalanan selama 2 jam lebih 15 menit. Berarti mereka berpapasan pukul 8 lebih 15 menit. Berikutnya, masih persoalan yang bersama tapi beda cara. Cara yang ketiga, Anita dan Roni berangkat pukul 6, waktunya sama. Selama 1 jam, Anita dan Roni menempuh jarak 100 km. Anita 40, Roni 60 km sesuai dengan kecepatannya. Nah, jarak yang ditempuh oleh Anita dan Roni adalah 225. Waktu yang diperlukan itu 225 km dibagi 100 km. Ini kan 100 km itu jumlah kecepatan 1 dan jumlah kecepatan 2. Hasilnya ada 2 jam 1/4 atau 2,25. Kalau dikonversikan waktu, 2 jam 1/4 itu 2 jam lebih 15 menit. Jadi, Anita dan Roni berpapasan pukul 6 ditambah 2 jam lebih 15 menit.
berarti pukul 8 lebih 15 menit. 100-nya itu berasal dari kecepatan 1 dan kecepatan 2, nggih. Masih persoalan yang sama dengan cara yang ketiga, yaitu dengan rumus. Waktu yang ditempuh itu adalah 225 dibagi jumlah kecepatan K1 dan K2. K1-nya Ani 40, K2-nya Roni 60. 100 kan? Berarti 225 dibagi 100 itu ada 2,25 atau 2/4. Nah, kalau dikonversikan dengan waktu atau jam, 2-nya itu 2 jam. Kalau 1/4 jam itu kan 15 menit. Berarti 2 jam lebih 15 menit. Nah, waktu berpapasannya yaitu pukul mereka berangkat tadi jam 6 ditambah 2 jam lebih 15 menit. Jadi mereka berpapasan pukul 8 lebih 15 menit. Nah, sekarang beda masalah. Jarak kota A dan ke kota B itu 265 km. Pak Amir mengendarai mobil dari kota A ke kota B berangkat pukul 7. Pak Budi mengendarai mobil dari kota B ke kota A berangkat pukul 8. Berarti ini masalahnya beda. Bedanya apa? Waktu berangkatnya beda. Pak Amir berangkat pukul 7, Pak Budi berangkat pukul 8. Apabila kecepatan rata-rata Pak Amir itu 40 km per jam dan Pak Budi itu 60 km per jam, maka pada pukul berapa Pak Amir dan Pak Budi berpapasan? Masalah yang ditanyakan masih sama, berpapasan. Tapi waktunya berbeda, kecepatannya juga berbeda. Maka bagaimana penyelesaiannya? Coba lihat, digambarkan dulu agar kita lebih paham. Jarak kota A dan B itu 260 km. Kemudian Pak Amir itu berangkat dari kota A pukul 7, Pak Budi berangkat dari kota B pukul 8. Berarti kan Pak Amir sudah berjalan, sudah menempuh perjalanan selama 1 jam. Berarti setelah 1 jam itu Pak Amir sudah menempuh perjalanan selama berapa kilometer sesuai dengan kecepatannya. Pak Amir kan 40 km per jam. Berarti jarak yang ditempuh oleh Pak Amir itu 40 km. Maka nanti jarak antara Pak Amir dan Pak Budi yang ditempuh itu 265, kemudian dikurangi 40 km. Nah, ini kan jarak yang belum ditempuh, maka 225 km. Nah, Pak Budi itu berangkat dari kota B pukul 8. Jadi antara Pak Amir dan Pak Budi itu belum menempuh 225 km. Maka mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Nah, sekarang kan pukulnya sudah sama, pukul 8. Pak Budi juga pukul 8. 1 jam kemudian Pak Amir sudah menempuh 40 km, Pak Budi menempuh 60 km. Maka jarak yang sudah ditempuh adalah 1 jam kemudian berarti pukul 9, 100 km. Nah, berarti jarak yang belum ditempuh ketika mereka berpapasan, kemudian untuk mencari waktunya adalah sama seperti tadi, mirip 225 dibagi dengan jarak yang sudah ditempuh, yaitu dibagi dengan kecepatan keduanya. Kecepatan Pak Amir itu 40, kemudian kecepatan Pak Budi itu 60.
sama dengan ada 2,25 atau 2/4 jam. Kalau dikonversikan waktu berarti 2 jam lebih 15 menit. Maka Pak Budi dan Pak Amir berpapasan pada pukul, ini dari berangkat yang awal bersama itu berapa? Pukul 8 toh keduanya, berarti pukul 8 ditambah 2 jam lebih 15 menit. Jadi mereka berpapasan pukul 10 lebih 15 menit. Jadi rumus yang digunakan adalah jarak yang ditempuh dikurangi selisih jaraknya KCE. KCE tadi kan Pak Amir sudah jalan duluan 40 km, berarti selisih jaraknya kan 225 km. Kemudian dibagi kecepatan 1, Pak Amir kecepatannya 40 km, dibagi kecepatan 2, kecepatannya Pak Budi 60 km, 100 kan? Berarti 225 dibagi 100. Paham nggih? Berikutnya cara yang lain. Pak Amir itu berangkat pukul 7, Pak Budi berangkat pukul 8. Selama 1 jam, Pak Amir sudah menempuh 40 km dari kecepatannya kan? Berarti jarak yang sudah ditempuh oleh Pak Amir itu 40 km, berarti selisihnya kan, selisih jaraknya kan 265 dikurangi 40 km, berarti jarak yang belum ditempuh itu 225 km. Nah, selama 1 jam berarti pukul 9 Pak Amir dan Pak Budi itu menempuh jarak 40 ditambah 60 sama dengan 100. Jarak yang akan ditempuh Pak Amir dan Pak Budi berarti 225, berarti diperlukan waktu selama 2/4. Kalau dikonversikan waktu berarti 2,15. Berarti Pak Amir dan Pak Budi berpapasan pukul, mereka berangkat barengnya itu kan pukul 8 kan? Berarti pukul 8 ditambah 2 jam lebih 15 menit. Hasilnya pukul 10 lebih 15 menit. Cara berikutnya sama. Waktu itu dihasilkan dari selisih jarak yang ditempuh dibagi kecepatan 1 dan kecepatan 2. Hasilnya 225 dibagi dengan 100. Hasilnya ada 2/4 atau 2,25. Kalau dikonversikan waktu 2 jam lebih 15 menit. Nah, jadi Pak Amir berpapasan pada pukul 8 ketika mereka bareng mangkat berangkatnya ditambah 2 jam lebih 15 menit. Hasilnya ada pukul 10 lebih 15 menit. Masalah yang ketiga, Rangga dan Bima akan menempuh perjalanan menggunakan sepeda motor dari kota R menuju kota S berangkat pada pukul 7 dengan kecepatan rata-rata sepeda motor Rangga 40 km per jam, sedangkan Bima 55 km per jam. Setelah 2 jam perjalanan, Bima berhenti menunggu Rangga. Berapa lama Bima menunggu hingga bertemu Rangga? Kapan nih? Rangga dan Bima. Rangga berangkat pukul 7. Kecepatannya beda nggih? Rangga sudah berjalan 40 km, berarti jam 8 Rangga sudah menempuh 40 km, sedangkan Bima itu sudah menempuh 55 km, itu pada pukul 8. Ada selisihnya nggih? Berikutnya pukul 9, berarti Rangga sudah menempuh 80 km, sedangkan Bima sudah menempuh 110 km. Ini untuk pukul 9. Kemudian si Rangga kan berhenti menunggu, si Bima berhenti menunggu Rangga. Berarti jaraknya adalah 110 dikurangi 80 yang sudah ditempuh oleh Rangga, ada 30 km, KCE selisihnya.
Maka waktu yang diperlukan untuk menunggu Rangga adalah 30 km dibagi 40 sama dengan 0,75 jam atau 3/4 jam. 3/4 jam itu sama dengan 45 menit. Penyelesaian yang kedua, masih permasalahan yang sama. Rangga dan Bima itu berangkat pukul 7. Waktu berangkatnya sama, kecepatannya berbeda. Rangga menempuh jarak 40 km dan Bima 55 km untuk pukul 8. Untuk pukul 9 mereka sudah menempuh 80 km dan Bima menempuh 110 km. Maka selisih jaraknya itu ada 30 km. Maka waktu yang digunakan untuk menunggu adalah 30 dibagi 40 sama dengan 0,75 atau 3/4 jam atau 45 menit. Kalau dengan rumus, berarti jaraknya Bima dikurangi jaraknya Rangga dibagi kecepatan Rangga. Waktunya 110 dikurangi 80 dibagi 40 sama dengan 30/40. Hasilnya ada 3/4 jam atau 0,75 atau kalau dikonversikan pada waktu itu 45 menit. Jadi Bima menunggu Rangga selama 45 menit. Penyelesaian soal. Mahmud mengendarai mobil dari kota A dan ke kota B dengan kecepatan rata-rata 75 km. Nabila mengendarai sepeda motor dari arah yang berlawanan dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jika mereka berangkat pada pukul 8 lebih 45 dan berpapasan di jalan pukul 11, maka jarak kota A ke kota B adalah penyelesaiannya. A dan B jaraknya berapa ya? Pak Mahmud berangkat dari kota A pukul 8. Nabila sama pukul 8.45. Jarak kecepatannya berbeda nggih. 75 km dan 45 km. Maka setelah 1 jam kemudian mereka sudah berjalan 150 km dan 90 km. Pukul berapa mereka berpapasan? Pada jarak berapa? Maka jarak kota A dan kota B adalah 270 km. Berarti hasilnya adalah C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.